Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Borneo News Jurnalis. Tentu kita bertemu kembali dalam program Ruang Publik. Kali ini tampak berbeda daripada program Ruang Publik yang lainnya. Saat ini saya berada di Kabupaten Bulungan, tepatnya di Warung Ria di Jalan Durian Meranti, ya begitu ya. Durian Meranti, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan tentu adapun pembahasan yang akan kita bahas pada ini yaitu terkait membangun prestasi olahraga untuk Kalimantan Utara, bagaimana peran KONI dalam mendukung atlet muda di Provinsi Kalimantan Utara. Telah hadir bersama saya di samping saya Pak mewakili Pak Ketua KONI Kalimantan Utara, yang dalam hal ini Bapak Dr. Wiono Adi MSE MPPM selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Provinsi Kalimantan Utara. Selamat siang Pak. Siang Mas. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan. Alhamdulillah masih tetap semangat Pak ya. Ya. Pak, ini kan tentu kami berkesempatan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa melakukan diskusi ruang publik. Tentu inilah satu program yang media yang saat ini kami tengah kembangkan untuk bagaimana kita bisa memberikan seperti mendengar, berbicara dan berbagi tentunya dengan isu-isu yang tengah berkembang di masyarakat. Mungkin kita ke segmen yang pertama nih Ketua, tentang terkait bagaimana apa sih prioritas utama bagi KONI Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan prestasi khususnya di Kalimantan Utara. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat siang. Salam olahraga. Baik, kawan. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang sebuah desain, ya, sekali lagi kami ulangi, sebuah desain pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga, maka itu ada sebuah proses. Proses itu tidak hanya berbicara spesifik masalah tenis, tetapi juga berbicara tentang kebijakan-kebijakan dalam banyak hal. Kebijakan apa? Itu yang pertama adalah political will dari pemerintah. Yang kedua, ketika kita masuk di dalam tataran spesifik teknis, maka tidak terlepas bukan hanya bicara tentang bagaimana membina dan lain sebagainya, tetapi harus kita punya kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Nah, kualitas sumber daya manusia di dalamnya ini tentunya terkait dengan bagaimana keberadaan para pelatih dengan segala stratanya, ya, apakah dia regional, kualifikasinya, apakah nasional dan internasional, itu sangat mempengaruhi. Sekali lagi, sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan dari sebuah sistem pembinaan dan pengembangan prestasi di olahraga. Nah, dari situ kita akan mendapatkan sebuah gambaran, ya, sebuah desain bagaimana menerjemahkan seorang pelatih, seorang pembina untuk memformulasikan tahapan-tahapan terhadap proses, ya, proses pembinaan dan pengembangan prestasi. Satu. Yang kedua, mindset yang kita bangun sekarang dalam tataran organisasi keolahragaan, kita tidak bisa lepas dari yang perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang keolahragaan, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 juga tentang keolahragaan sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 3 2005, dan sekarang diperketat lagi dari sebuah produk provinsi, yaitu Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang keolahragaan. Nah, di sana terlihat bahwa ada sebuah sistem yang dibangun yang merupakan elaborasi antara pemerintah dan para pelaku olahraga. Kembali kita bicara pelaku olahraga. Pelaku olahraga itu bukan hanya seorang atlet, bukan seorang pelatih, bukan seorang wasit, tetapi juga komponen-komponen masyarakat dan stakeholder yang terkait di dalamnya. Sehingga kalau kita berbicara sebuah bagaimana kita mendapatkan sebuah prestasi, kita tidak bisa lepas bahwa komponen-komponen ini bagian dari sebuah sistem. Nah, kemudian proses ke depan, kita suka atau tidak suka, maka kita harus berorientasi kepada sasaran besar, ya. Sasaran besar negara ini, Indonesia, yaitu menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Salah satu di dalamnya itu adalah keberhasilan olahraga. Nah, keberhasilan olahraga ini juga kita terjemahkan dalam PP 68
Tentang apa? Tentang desain besar olahraga nasional. Itu kita yang adopsi untuk diterjemahkan di tingkat provinsi. Apa artinya? Bahwa skala prioritas kita dalam pengembangan olahraga ke depan harus bermuara kepada DIBON juga, selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Apa intinya? Intinya dari 12 plus 3 tambah beberapa olahraga tambahan dari DIBON, maka kita harus bisa menangkap signal-signal itu. Karena arahnya ke Olimpiade. Olimpiade itu menjurus kepada Indonesia Emas tahun 2045. Wow, luar biasa tadi penjelasan dari Pak Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Utara terkait program prioritas utama KONI Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya nanti Ketua melihat potensi olahraga yang ada di Kalimantan Utara dan apa yang perlu ditingkatkan. Baik, terima kasih. Saya rasa kita sebelum menjadi DOB ya, sejak 2013, kita masih bergabung dengan Kalimantan Timur. Saya pelaku sejak beberapa kali PON. Ya, kebetulan juga salah satu pengurus di tingkat provinsi di Kalimantan Timur. Atlet-atlet yang ada di sana itu bukan pure di luar daripada orang Kalimantan Utara sekarang. Nah, faktanya sekarang kita lihat. Potensi di Kalimantan Utara sebenarnya tidak jauh berbeda dengan provinsi-provinsi lain. Nanti saya sebutkan kenapa. Kedua, yang menjadi persoalan kita adalah kemampuan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan perhatian, sekali lagi perhatian terhadap pelaku-pelaku olahraga. Dalam hal ini apa? Tentang living. Tentang kehidupannya. Karena tidak mungkin seorang atlet berprestasi itu bisa tercipta demikian rupa semudah itu. Itu ada sebuah proses pelatih. Sementara pelatih juga dia memerlukan living cost, kehidupan, biaya hidup dan sebagainya. Dan kalau ini tidak kita combine menjadi sebuah kekuatan, maka ini akan sulit. Oleh karena itu ketika kita berbicara bagaimana kita bisa menghasilkan suatu produk, maka kita harus punya sebuah kajian yang disebut dengan analisa SWOT. Apa itu analisa SWOT? S-nya itu adalah tentang strength. Di mana kekuatan kita? Saya sudah buka tadi. Kalau kita berbicara tentang strength, kekuatan, yang bahasa sederhananya tadi potensi, maka saya katakan, Kalimantan Utara tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah atau provinsi lain. Pembuktian nanti saya buat. Kemudian weakness, di mana kelemahannya, threat-nya, dan opportunity-nya. Semua punya kekuatan, punya kelemahan, punya kesempatan. Persoalannya sekarang adalah bagaimana mindset yang dibangun dari beberapa elemen antara pelaku olahraga, pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah habis-habisan, tapi kalau pelaku olahraga dalam hal ini yang teknis, pembinanya, pelatihnya, juga tidak punya kualitas, kemudian tidak punya sumber daya manusia yang baik, juga tidak bisa maksimal. Demikian pula, apakah ada cukup dengan pelaku olahraga, dalam hal ini KONI, dengan pemerintah? Tidak juga, kalau masyarakat tidak mendukung. Apa artinya? Harus kita sadari bahwa atlet-atlet yang muncul ini adalah komunitas terkecil dari sebuah organisasi kemasyarakatan, yaitu orang tua dan keluarga. Kita punya kekuatan di pelatih sumber daya manusia di KONI. Kita punya political will dari pemerintah, infrastruktur, dana. Tetapi kalau masyarakat tidak membackup sebagai salah satu sumber daya manusianya, siapa? Atletnya. Kemudian atletnya potensial, tetapi keluarga tidak mendukung, tidak jalan. Jadi ini harus 3 area ini yang kami katakan strength, itu harus kita kedepankan. KONI sebagai induk organisasi cabang olahraga, didukung oleh pemerintah dalam bentuk political will. Apa? Infrastruktur dan dana. Tetapi masyarakat, suka atau tidak suka, harus kita rangkul ke dalam menjadi sebuah kekuatan. Dampaknya apa? Kita lihat, kita evaluasi. Kita pertama kali ikut PON itu 2016 di Jawa Barat. Prestasi yang kita capai itu di luar biasa. Bisa 3 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. 5 emas di eksibisi. Pada saat itu, PON 19 di Jawa Barat, ini anak baru muncul, sudah menduduki posisi 27 dari 34 provinsi. Luar biasa. Kemudian yang kedua, ketika kita masuk kepada PON tahun 2020, ya, PON ke-20 tahun 2020 di Papua, kita anjlok, jatuh
Jadi kita hanya dapat 1 emas dengan sekian perak dalam posisi yang ke-32 dari 34 provinsi. Artinya ada stagnan, ada distorsi, ada something wrong-nya di dalam itu. Nah, itu juga perlu kita kaji apakah ini memang kelemahan dari organisasi sebagai induk organisasi cabur atau memang pengprov-pengprovnya yang masih ada sebuah persoalan-persoalan dan atau political will dari pemerintah. Kalau kita melihat dari political pemerintah, anggaran cukup besar. Cukup besar Pak Ketua ya? Cukup besar. Kemudian dari struktur organisasi KONI tidak jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kemudian keberhasilan Pengprov ini yang menjadi pertanyaan kita. Ini yang perlu dievaluasi dan dikaji. Oke, kita masuk kepada PON tahun 2024 yang ke-21 di Aceh dan Sumatera. Berkat evaluasi ini, maka kita naik lagi. Mendapat 3 emas, 2 perak, kemudian sekian perunggu. Kita melejit tetap ke 32, tapi dari 39 provinsi. 39, sebetulnya 38, cuma ditambah dengan 1 IKN. IKN betul. Ya, jadi 39, dan IKN tidak kita hitung dalam tataran itu. Artinya 38 ini kalau kita evaluasi kembali, sebetulnya kita masih di posisi 30. Katakanlah, provinsi ada 38. 4 ini kan DOB yang baru. Betul. Berarti 34. 34. Kalau kita lihat posisinya, tetapi kita di nomor berapa? 32. Cuma perolehan yang berbeda di situ adalah perolehan medali. Dari 1 di Papua, kemudian 4 yang di Aceh Sumut. Ya. Artinya kalau kita lihat dari prestasi, ini juga menunjukkan bahwa ada sebuah progres yang cukup bagus, yang baik dalam pembinaannya. Ya, jadi sudah nampak. Artinya itu kita sudah mulai berpacu bagaimana mendesain ini. Nah, itu yang kami maksud. Nah, kembali kepada kita. Apakah kita punya potensi? Ya. Saya berani dengan tegas saya katakan ya. Karena saya pelaku olahraga. Saya mantan atlet. Dan sekarang mengurus juga. Masih juga terlibat sebagai pelatih dan pengurus berbagai provinsi. Contoh sederhana. Kejurnas tahun 2025. Kita bisa lihat beberapa cabur itu sudah meraih prestasi yang cukup baik. Meskipun di PON tidak. Tapi adalah sebuah perbedaan yang sangat berbeda. Kalau kita PON berbicara tentang multi event, kalau Kejurnas kan single event. Contoh, saya tidak jauh-jauh. Kuras. Tahun 2025, 16 sampai 21. Juni yang baru-baru ini diselenggarakan Kejurnas Kuras se-Indonesia. Dulu kita tidak pernah berani berkompetisi atau tidak pernah berhasil. Kalau di PON pun babak eliminator kita sudah jatuh. Di Kejurnas tadi kita peringkat 3 juara umum di Indonesia. Wow, luar biasa. Berapa? Yang pertama DKI. Kalau DKI sudahlah ya kita paham. Kemudian yang kedua Kalimantan Timur sebagai tuan rumah. Kalimantan Utara yang 3 dari sekian banyak pengprov yang hadir. Kita bisa mengatasi beberapa provinsi yang selama ini sudah mendominasi. Perolehan yang luar biasa. Dengan 3 emas, 4 perak, 6 perunggu, 13 medali dari 18 atlet. Apa artinya? Itu sebuah gambaran kalau kita kaji dalam analisis SWOT, kita punya strength. Yang mungkin kurang kita adalah opportunity-nya. Apa opportunity? Kesempatan pada semua atlet, semua cabur diberikan kesempatan untuk mengikuti event-event sebagai data. Wow, luar biasa. Ternyata prestasi yang ditorehkan oleh atlet di Kalimantan Utara ini cukup memberikan signifikan yang luar biasa. Yang mungkin tadi yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi adalah mungkin waktu di PON Papua di peringkat sekian, namun di PON Aceh Sumut mendapatkan peringkat dan medali yang cukup baik. Dan ini Ketua, apa sih tantangan yang dihadapi dari KONI Kalimantan Utara dan bagaimana cara menanggapinya? Makasih. Nah ini yang saya katakan kalau kita melihat dari kajian analisis SWOT ya. Tantangan yang kita hadapi seperti yang kami sampaikan. Pemerintah tidak mungkin akan memberikan sebuah support kepada organisasi kalau organisasinya sendiri tidak bekerja secara maksimal. Tolok ukur keberhasilan organisasi KONI di kinerja hanya satu. Apa? Prestasi. Prestasi. Tidak ada yang lain. Siapapun yang memegang di KONI, siapapun orangnya di KONI, menjadi tolok ukur keberhasilan KONI adalah prestasi. Nah, prestasi kita sudah mulai bagus. Di Aceh Sumut kita sudah bagus karena penataan organisasinya,
kemudian sistem yang kita bangun dengan Pengprov itu sudah cukup bagus. Itu yang perlu ditingkatkan. Persoalannya sekarang adalah tantangannya. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Satu. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia dari pengurus-pengurus cabang olahraga. Yang ketiga, dalam tatanan organisasi, Pengprov belum bekerja secara maksimal. Apa artinya? Jangankan berbicara tentang pembinaan, kami melihat bahwa ada Pengprov yang belum melakukan kewajiban organisasi membentuk pengurus di tingkat kabupaten kota. Karena itu adalah sebuah kewajiban. Pertanyaan kita, kenapa itu diperlukan? Yes, ini sudah mandatory, bukan opportunity lagi. Ya, jadi bukan opsional, tapi sudah mandatory. Apa artinya? Adalah suatu kemustahilan, sekali lagi suatu kemustahilan kalau kita bisa mendapatkan atlet berprestasi kalau di kabupaten kotanya tidak ada organisasinya. Artinya tidak ada di Pemprov di setiap kabupaten kota itu di Pak Ketua. Iya, Pengprov cabur wajib membentuk pengurus kabupaten kota sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. Yang punya atlet itu adalah kabupaten kota melalui dojang, melalui klub dan sebagainya. Pengprov tidak punya cabur. Sekali lagi, kalau mindset yang selama ini dibangun bahwa provinsi punya cabur, itu perlu kita patahkan. Pengprov tidak punya cabur. Sama dengan KONI. KONI tidak punya cabur. Tidak punya atlet. Yang punya atlet lah di tingkat kabupaten dan kota. Itu yang harus kita bangun. Selama ini kan kita seolah-olah ini atletnya Pengprov. Nah sekarang bagaimana muncul? Ya neneknya bisa muncul, bapak ibunya tidak ada. Betul. Bagaimana bisa lahir seorang anak kalau neneknya sendiri belum pernah melakukan seperti itu? Jadi kunci dalam tataran organisasi KONI adalah itu. Pertama, secara disiplin organisasi, banyak Pengprov yang tidak maksimal dalam melaksanakan organisasi, baik dalam pembentukan cabur-cabur di kabupaten kota maupun Pengprov yang sudah expire. Kemarin baru selesai raker Prov. Ada sekian belas, hampir 20 dari 65 cabang olahraga, 61 cabang olahraga prestasi dan 4 cabang olahraga fungsional yang sudah nol. Kemudian yang kedua, belum lagi yang expire. Dan berarti ini kan sistem organisasinya kita masih lemah. Kalau kita sistem organisasi lemah, jangan berbicara tentang prestasi. Dapat dari mana? Orang organisasinya tidak jalan. Nah itu, kemudian dari provinsi sendiri. Ya, dari provinsi ini kita sudah benahi. Sistem akan kita bangun. Sekali lagi, organisasi ini adalah sebuah sistem dan subsistem yang kita terjemahkan dalam bentuk sebuah proses. Dari sebuah proses itu akan menghasilkan namanya kinerja. Dari kinerja itulah kita menghasilkan produk output. Produk output apa? Prestasi. Wow, luar biasa tadi. Penjelasan dari Pak Waketum itu tadi sangat semangat sekali menjelaskan tentang problema yang kita hadapi saat ini tentunya di dalam dunia olahraga. Nah, Pak Ketua, ini kalau kita melihat prestasi yang ditorehkan bagi atlet-atlet muda Kalimantan Utara, ini ada nggak suntikan semangat bagi mereka? Apa yang diberikan oleh dari KONI sendiri untuk bagaimana semangat ini nggak pudar? Ya, terima kasih. Sebenarnya kita harus setback ya. Kita harus review kembali sejak awal KONI ini dibangun. Kita KONI 2014, setelah DOB tahun 2013. 2016 kita mengikuti multi event nasional. Yang pertama adalah Pekan Olahraga Remaja. Kita sudah di peringkat 27 juga. Salah satu cabang olahraga waktu itu menjadi andalan adalah panahan, mendapatkan perunggu. Itu baru 1 tahun KONI ini muncul, sudah kita dihadapkan kepada PON remaja. Tahun depannya 2016 kita harus sudah menghadapi PON di Jawa Barat. Apa artinya? Hasil itu, ya sekali lagi, hasil sebuah prestasi adalah tidak dibohongi dan tidak membohongi dari hasil sebuah proses. Pertanyaan kita, bagaimana penghargaan atau reward kita kepada atlet-atlet berprestasi? Saya tidak setuju kalau kita hanya berbicara tentang atlet saja.
Atlet tidak akan berprestasi dengan baik kalau tidak punya pelatih. Pelatih. Ya betul Pak Ketua. Pelatih juga tidak akan bisa bekerja maksimal kalau tidak ada pengurus. Pengurus organisasi. Dari mana munculnya? Jadi kalau kita mau berbicara tentang reward, harusnya bahasa yang kita kembangkan adalah pelaku olahraga. Pelaku olahraga. Kalau kita bicara pelaku olahraga, di situ adalah atlet, pelatih, wasit, dan pengurus, bahkan juga masyarakat. Nah, tapi kita fokus selama ini selalu bicara atlet-atlet. Iya, betul-betul Ketua. Apakah seorang anak sekolah, anak didik bisa membaca kalau tidak ada guru? Analogi yang sederhana. Apakah atlet bisa berprestasi baik kalau tidak punya pelatih? Dan ini juga dituntut kualitas sumber daya manusia. 2016 kita membuktikan. Kita bangun fondasi itu bahwa setiap pelatih PON itu harus bersertifikasi pelatih minimal nasional. Wow, luar biasa. Jadi jangan berharap kita ingin mendapatkan atlet potensial kalau justru pelatihnya sendiri pelatih otodidak. Wow, dia kan pengalaman. Pengalaman itu adalah bagian dari sebuah kemampuan akademis yang disebut dengan sport science. Olahraga ini berbicara tentang sport science. Ketika kita berbicara sport science ada 5 variabel. Oke, dia mampu di dalam masa tenis. Apakah dia mampu di dalam tatanan yang berkaitan dengan psikologi? Apakah mampu dengan nutrisi? Apakah dia mampu dengan manajemen olahraga dan seterusnya? Maka itu diperlukan. Itu namanya yang diperlukan, namanya pelatih yang punya kualifikasi. Satu. Kemudian bagaimana penghargaan kita? Saya pikir selama ini dari sejak 2016 dan sekarang sudah 3 kali PON, pemerintah memberikan perhatian cukup bagus. Cukup bagus. Bahkan yang sangat spektakuler ketika di 2020 seorang gubernur yang memiliki perhatian di olahraga, Bapak Gubernur Jenderal Paliwang, selain emas yang mendapatkan medali emas juga diberikan mobil. Apa artinya? Bahwa pemerintah dalam tatanan kebijakan sudah memberikan perhatian. Pertanyaan kita adalah bagaimana tanggung jawab kita sebagai bagian dari sistem pembangunan di Kaltara memberikan blow off, memberikan kontribusi, memberikan value kepada pemerintah. Pemerintah sudah memberikan perhatian kepada kita. Cuman perlu juga kita ke depan, harapan kita sebagai pelaku olahraga, pengurus organisasi dan sebagainya, mungkin ke depan yang perlu kita pertimbangkan bukan hanya dalam bentuk bonus-bonus yang sifatnya insidental seperti itu. Betul. Tetapi kita mengharapkan bahwa ini bisa medley. Medley kami maksudkan di ketentuan peraturan Menteri Olahraga, penghargaan kepada seorang pelaku olahraga bukan terbatas dalam bentuk bonus. Bonus itu diatur dalam ketentuan peraturan gubernur tentang satuan mata anggaran bla bla Permenpora. Kita harapkan bahwa mereka juga diberikan kesempatan. Apa? Kalau atlet berprestasi di tingkat masih dia pendidikan, maka berikanlah dia kesempatan untuk beasiswa. Karena itu ada aturannya. Diberikan dia kesempatan beasiswa. Kemudian bagaimana atlet yang tidak bekerja, yang sudah selesai pendidikan? Berikan dia kesempatan menjadi pegawai, apapun namanya, mau P3K, mau outsourcing, dan lain sebagainya. Sehingga dia akan menetap, dia ada perhatian, dan dia otomatis tidak akan kemana-mana. Demikian juga pada pelaku olahraga dalam hal ini pelatih. Karena ini yang menciptakan. Jadi selain bonus dalam bentuk itu, kita harapkan ada follow up lainnya, yaitu berikan kesempatan bekerja. Apakah di pemerintah, di perusahaan, tetapi paling tidak dia ada living cost yang jelas bagi dia sehingga dia bekerja secara maksimal. Nah, kenapa atlet-atlet itu pada pergi? Karena tawaran daerah lain lebih menggiurkan. Oh, lebih menjanjikan. Belum lagi bonus, belum lagi kesempatan diberikan bekerja. Saya punya beberapa atlet. Ketika kami di Kaltim, mereka berprestasi, diambil di kementerian-kementerian tertentu. Itu yang memberikan seorang atlet dan pelatih betah di satu daerah sehingga organisasi olahraga ini bisa terbangun. Tapi kalau perhatian living cost-nya juga tidak perhatian, orang kan perlu hidup, Mas. Betul. Orang perlu duit juga. Orang perlu. Terus siapa yang tanggung jawab? Political will. Betul. Siapa political will itu? Ya sudah pasti terjawab. Jadi kalau KONI ini cuma mengolah sama Pengprov. Kalau saya buat analogi sederhana, KONI, Pengprov, teman-teman di olahraga yang ngurus olahraga itu seperti koki. Koki itu diberikan bahan. Dia tahu, oh kalau mau buat makanan capcay, maka saya perlukan sayuran ini.
Setelah sayuran itu lengkap, oh bumbunya dengan ini. Setelah ini supaya dia nikmat, diberikan lagi tambahan-tambahan seperti ini. Barang itu jadi dan dinikmati, nikmat. Setelah itu tergantung pada konsumen, mau dimakan, mau dibungkus, mau dibuang, bukan urusan kita. Oh, artinya kode hanya mempersiapkan ya, Pak Ketua? Mempersiapkan, tapi kebijakan berikutnya adalah kewenangan yang punya hotel atau konsumen. Itulah analogi sederhana. Kita tidak bisa cabur-cabur, kasihan. Saya tahu persis. Saya juga Pengprov cabur. Mereka mati-matian membentuk. Ini kan sudah didesain. Wah, ini kalau anak ini latihannya harus gini. Apa bedanya ketika kita mengatur menu makanan? Oh, ini kurang garam, ayo kita kasih garam. Tambah garam. Ah, ini kurang gurih, kasih vetsin atau Rico. Sekarang barang itu sudah jadi, kemudian nikmat menurut orang. Kan ini bukan nikmat kita punya sendiri lagi, tapi ini milik kita semua. Bersama. Terus ini mau diapakan? Mau dijual, mau dibuang, mau dimakan, itu sudah urusan koki selesai. Luar biasa. Ternyata penjelasan dari Pak Waketum KONI Kaltara ini cukup menarik sekali yang disampaikan tadi terkait bagaimana KONI ini adalah bagaimana bisa menjadi hanya penyedia dan penyedia ibaratkan sebagai koki tadi Pak Ketua ya, dan tergantung dari konsumennya mau diapakan dan dibuat seperti apa. Pak Ketua, ini program-program yang sedang dijalankan untuk bagaimana meningkatkan kualitas atlet sendiri seperti apa nih Pak Ketua? Baik, kalau kita bicara kualitas atlet seperti tadi saya katakan, ini adalah sebuah proses. Atlet tidak akan bisa berkualitas, tidak bisa berprestasi, dan tidak akan menjadi atlet potensial kalau dia tidak dibenahi. Dalam hal apa? Kita selalu berbicara tentang atlet-atlet. Teman-teman ini jarang berbicara bagaimana pelatih, bagaimana bicara pelaku olahraga. Atlet itu, sekali lagi, itu adalah bahan makanan yang akan diramu. Yang meramu ini siapa? Pelatih dan pelaku olahraga lainnya. Kalau bicara tentang bagaimana ke depan persiapan atlet-atlet, pertama, kita memfokuskan kepada atlet-atlet potensial di tingkat junior. Karena atlet ini ada masanya yang disebut dengan golden age. Umur keemasannya dia untuk berprestasi. Contoh, kalau di tenis itu 25, itu sudah golden age. Kemudian cabur-cabur lain juga seperti itu, ada rambu-rambunya. Nah, dari hal ini, maka kewajiban seorang pelatih, seorang pengurus organisasi harus bisa memformulasikannya dia. Kalau umur sekian, apa yang harus saya buat? Sampai pada golden age. Tolak ukurnya adalah multi event, bahkan kita berpikir sampai internasional. Paling tidak kita SEA Games, Asian Games, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk pembinaan atlet ini, jangan pakai pola gebiar uyah. Semua seolah-olah mau digarami. Tidak. KONI punya konsep. Yang akan dikembangkan adalah dengan sistem mapping. Mapping kita ada 3. Yang pertama adalah olahraga andalan. Olahraga andalan itu yang selalu berprestasi di semua tingkatan event. Minimal dia dapat emas dan perak. Jadi dia konsisten. Kemudian kita akan format yang namanya dengan klasifikasi unggulan. Unggulan ini fluktuasinya tidak jelas, tapi dia selalu masuk di tingkat semifinal. Nah, kalau semifinal itu keempat, kalah pun masih dapat perunggu. Tetapi kan tidak seperti yang andalan, emas perak, emas perak. Itu akan kita mapping. Dan yang ketiga, olahraga harapan. Harapan ini kita lebih berorientasi kepada olahraga ke masyarakat. Yang digemari masyarakat, tetapi sulit untuk kita blow up menjadi prestasi yang tertinggi. Jadi ini tidak dibicarakan. Makanya kami katakan, ketika kita berbicara tentang prestasi, berbicara tentang olahraga, masyarakat punya kepentingan dan punya tanggung jawab yang besar. Satu. Yang kedua, kita akan format setiap saat itu dari cabur ada namanya event kejurprov tingkat junior dan senior. Yang ketiga, yang menjadi tolok ukur kita adalah menyelenggarakan Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Pekan Olahraga Provinsi ini ada miniatur dari PON. Porprov ini sama dengan PON yang di tingkat provinsi. Tahun 2026 kita akan selenggarakan Porprov yang kedua di Malino. Produk output dari sini
Inilah cikal bakalnya menuju kepada babak kualifikasi PON dan PON. Tetapi ada persyaratan. Dari awal kami selalu ingatkan, sejak Porprov 1, atlet yang kita gunakan adalah atlet-atlet lokal ber-KTP Kaltara. Porprov 1 sudah kita lakukan. Tidak ada lagi atlet-atlet belian, titipan, sewa, kontrak. Buktinya apa? PON kita tadi, kan prestasinya 1. Yang kedua, kami ada sanksi, Mas. Nanti kalau Porprov kedua ini, sampai ada cabang olahraga mempertandingkan dan ketahuan ada atlet di luar Kaltara, bukan saja atletnya kami diskualifikasi, termasuk cabornya kami diskualifikasi, tidak diikutkan pada tahapan berikutnya. Karena kenapa? Kalau tidak begini, kita tidak pernah tahu kemampuan daerah. Betul. 1. Yang kedua, kita jarang memberi kesempatan kepada anak daerah. Masalah nanti dia menang atau kalah di BK PON, itu sebagai evaluasi, ternyata banyak hal yang perlu kita benahi. Dan ini menjadi konsumsi masyarakat Kaltara termasuk di dalamnya pemerintah. Jadi kita tidak bisa berandai-andai. 2045, 45 itu kan Indonesia emas, termasuk olahraga emas. Masa sih 20 tahun ke depan kita tidak akan dapat atlet seperti itu? Asal kita konsisten dan kita punya integritas. Atlet kita adalah produksi dari Kalimantan Utara. Baik atlet maupun siapa dia. Wow, luar biasa. Buat Pengprov ya, khususnya pengurus cabang olahraga, harus mempersiapkan atlet-atletnya yang sudah disampaikan ketua tadi, yaitu orang asli daerah Kalimantan Utara. Tidak ada namanya atlet titipan, tidak ada namanya atlet dari luar daerah. Sewa untuk menyewa, membeli gitu. Hanya tidak. untuk kepentingan instan. Dan bahkan sanksinya itu tegas tadi yang dikatakan ketua, akan didiskualifikasi ketua ya. Tidak diikut sertakan di dalam pekan olahraga provinsi maupun pekan olahraga nasional yang akan bertanding di selanjutnya. Dan ini Mas, saya tambahkan. Dan ini sudah disetujui oleh Pak Gubernur. Sama kepala daerah. Artinya apa? Buat apa seorang pemimpin daerah mengeluarkan uang begitu banyak untuk membackup kegiatan KONI untuk atlet berprestasi? Tetapi atletnya itu bukan dari anak kita. Sementara uang adalah uang kita. Harus kembali ke kita. Harus kembali. Jadi simbiosis mutualisme itu harus kita lakukan. Dan kemudian dengan konteks ini terjadilah namanya multiplier effect. KONI berprestasi, atlet berprestasi, cabur mereka dapat bonus. Produk outputnya nama daerah langsung atau tidak langsung terangkat. Apa pembuktinya? Setiap acara-acara tertentu, bendera itu kan diangkat bendera pemerintah. Bukan bendera cabang olahraganya. Harus disadarin ini. Jadi setiap UPP yang ditampilkan setiap cabang olahraga itu bukan bendera cabang olahraga, tapi bendera Pataka provinsi. Wow. Berarti kan ini. Jadi momentum penghargaannya hanya ada 2. Ketika acara kenegaraan di luar negeri. Dan ini kan 2. Acara PON. Multi event. Kurang apa lagi? Seharusnya mindset kita bangun itu adalah seperti itu. Kami hanya mengingatkan kepada para pelatih cabur. Mulai sekarang lah, sadarilah kita punya potensi. Karena kebetulan saya juga 3 kali PON membawa atlet tenis ketika saya di Kaltim. Di Kaltara ini ada atlet potensial 2 kali PON dapat perunggu. Mix double. Dan seterusnya. Itu pun saat-saat Yayu Basuki masih di 20 dunia. Di mix double. Kita tidak bisa menutup mata dan kita jangan keras hati. Bahwa kita selalu anak daerah belum punya. Karena salah kita sendiri. Karena kelemahan kita sendiri itu weakness-nya. Kita tidak pernah mau membina, kita tidak pernah mau memberi kesempatan kepada anak daerah sebagai trial dan error. Bagaimana kita bisa manipulasi, bisa menjudgment bahwa atlet daerah tidak punya potensi, itu tanggung jawab kita. Jadi kita harus tegas. Kalau mau berani Kaltara muncul, kita bersihkan semua itu. Cara berpikir instan supaya mendapatkan sebuah nama, sebuah prestise untuk mendapatkan penghormatan, tapi instan bukan anak daerah. Rugi kita, uang kita habis, bukan untuk anak daerah. Itu konsep kami kalau selama kami masih ada di KONI. Nah, Pak Ketua, dari KONI sendiri ini apa yang diharapkan bagi pelatih, bagi atlet maupun Pengprov yang mungkin nanti yang akan bertanding, baik itu di kancah nasional maupun internasional? Ya konsepnya satu, kita buat sebuah
tag ya, moving together for teamwork, but teamwork for what? For product output. What the product output? Benefititas. Wow. Kita bekerja sama-sama, siapapun kita, apapun jabatan kita, di mana posisi kita, harus bekerja sama. Tidak ada alasan dan satu hal yang sangat mustahil untuk mendapatkan sebuah produk prestasi kalau kita tidak kerjasama. Apa kerjasama ini? Moving together, bergerak bersama, adalah sesuai dengan kapasitas dan fungsi kita masing-masing. Satu, kalau kita orang KONI haruslah berbicara dalam tatanan KONI. Tidak usah intervensi ke cabur. Cabur juga demikian. Ini harus dielaborasi. Buat apa? Membentuk yang namanya teamwork. Kalau kita sudah bergerak sama, pasti timnya kan jalan sama-sama. Jadilah sebuah teamwork. Tidak ada yang ke kiri, tidak ada yang ke kanan. Karena moving kan bergerak. Betul. Movingnya bekerja bersama-sama untuk teamwork. Nah, teamworknya apa? Untuk sebuah produk. Produknya apa? Benefit. Nah, benefititas itu apa? Dalam konteks organisasi olahraga adalah prestasi. Itu saja. Harapan kami. Semua harus bekerja sama tanpa mengedepankan ego. Satu. Yang kedua, jangan bekerja untuk konflik of interest. Ketiga, olahraga ini adalah kegiatan yang bersifat sosial. Wow, jangan berorientasi kepada sesuatu yang bisa kita lihat ada kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya. Marwah kita, prestasi kita dipertaruhkan oleh pengurus KONI dan pengurus-pengurus cabang. Bukan orang lain. Masyarakat sebagai alat kontrol. Ya, jadi masyarakat memberikan alat kontrol kepada kita. Olahraga kenapa begini-begini? Itu diberikan, kita terima sebagai sebuah referensi untuk penyempurnaan. Tetapi komitmen kita adalah semua pengurus, apakah KONI, Pengprov, dan atlet, pelaku olahraga, pelatih, mari kita bekerja punya integritas. Ketika kita bicara integritas, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Karena itulah sebuah konsep yang disamakan personal branding. Kalau orang punya brand, artinya orang itu memang emas, biar dibuang di paret, tetap di pacaran, tetap dicari orang. Berlakulah kita seperti itu. Baru kita punya produk output maksimal. Luar biasa. Itu tadi perbincangan saya dengan Pak Wakil Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Wiono Adi MESEM PPM, dan kita akan bertemu lagi tentunya di ruang publik dengan tema yang berbeda, dengan tagline mendengar, berbicara, dan berbagi. Saya Suiman Namrullah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Dan saya ucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Mantap ketua.